Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rezeki dan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan filsafat ilmu, dan tak lupa juga selawat beriring salam kita sampaikan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Asma Faizah AM.Hum yang telah membimbing saya pada mata kuliah filsafat ilmu. Saya pemateri kedua menyampaikan tentang sarana berpikir ilmiah, khususnya matematika. Pada abad ke-20, seluruh aspek kehidupan manusia sudah mempergunakan matematika. Demikian juga dalam penerapan ilmu pengetahuan. Semuanya sudah menggunakan matematika, baik matematika sebagai pengembangan aljabar maupun matematika statistik. Dalam filsafat modern juga tidak akan tepat apabila pengetahuan tentang matematika tidak mencukupi. Banyak ilmu-ilmu sosial yang sudah mempergunakan matematika sebagai sosiometrik, psikometrik, ekonometrik, dan sebagainya. Dapat juga dikemukakan bahwa fungsi matematika sama luasnya dengan fungsi bahasa yang berhubungan dengan pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Surya Sumantri 2001 halaman 229. Sarana berpikir ilmiah. Yang pertama, matematika sebagai bahasa. Yang kedua, matematika sebagai sarana berpikir deduktif. Yang ketiga, matematika untuk ilmu alam dan ilmu sosial. Yang pertama, matematika sebagai bahasa. Matematika adalah bahasa yang melambangkan serangkaian makna dan serangkaian pernyataan yang ingin kita sampaikan. Lambang-lambang matematika yang dibuat secara artifisial dan individual yang merupakan perjanjian yang berlaku khusus untuk masalah yang kita kaji. Misalnya, kita sedang mempelajari kecepatan jalan kaki seorang anak. Kita lambangkan dengan X. Jika kita hubungkan dengan jarak yang ditempuh seorang anak, kita lambangkan dengan Y. Maka kita dapat menggambarkan hubungan tersebut dengan Z sama dengan Y per X, di mana Z menggambarkan waktu jalan kaki seorang anak. Dalam hal ini, pernyataan matematika mempunyai sifat yang jelas, spesifik, dan informatif. Matematika mempunyai kelebihan lain dibanding dengan bahasa verbal. Matematika menggambarkan bahasa numerik yang memungkinkan kita untuk melakukan pengukuran secara kuantitatif. Bahasa verbal hanya bisa mengatakan pernyataan bersifat kualitatif. Misalnya kita mengetahui bahwa apabila logam mulia dipanaskan akan memanjang. Kita tidak dapat mengatakan dengan tepat seberapa besar pertambahan panjangnya. Untuk mengatasi masalah ini kita harus melakukan pengukuran. Sifat kuantitatif dari matematika ini meningkatkan daya predikatif dan kontrol dari ilmu. Matematika memungkinkan ilmu mengalami perkembangan dari tahap kualitatif ke tahap kuantitatif. Perkembangan ini merupakan suatu hal yang imperatif bila kita mengendaki daya prediksi dan kontrol yang lebih tepat dan cermat dari ilmu. Surya Sumantri 2007 halaman 193. Yang kedua, matematika sebagai sarana berpikir deduktif. Matematika merupakan ilmu deduktif di mana menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi tidak berdasarkan pengalaman empiris, tapi berdasarkan atas deduksi-deduksi atau penjabaran-penjabaran. Matematika merupakan pengetahuan dan sarana berpikir ilmiah yang menggunakan bahasa artifisial atau bahasa buatan. Keutamaan bahasa ini adalah terbebas dari aspek emotif dan afektif, serta jelas kelihatan bentuk hubungannya. Yang ketiga, matematika untuk ilmu alam dan ilmu sosial. Kontribusi matematika dalam ilmu alam lebih ditandai dengan lambang-lambang bilangan untuk penghitungan dan pengukuran, di samping hal lain seperti bahasa, metode, dan lainnya. Hal ini sesuai dengan objek ilmu alam, yaitu gejala-gejala alam yang dapat diamati dan dilakukan penelaahan yang berulang-ulang. Sedangkan kontribusi matematika dalam ilmu sosial tidak ditandai dengan lambang-lambang bilangan, karena ilmu-ilmu sosial yang memiliki objek penelaahan yang kompleks dan sulit dalam melakukan pengamatan, di samping objek penelaahan yang tak berulang.
Baiklah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga dan keempat. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.